pupuk kaya sakentuk langit lededar tau kumidang si dedang ari mantanyakit. Makasih. Silakan Saudara Promovendus untuk menjelaskan. Saya kira saya sengaja ini bertanya di luar dari catatan-catatan yang ada di disertasi Anda, supaya ingin tahu saya sejauh mana apakah Anda setelah doktor nanti layak untuk menjadi narasumber. Kalau sudah jadi doktor itu kan apapun dikatakan itu benar adanya begitu. Dipersilakan dari segi bentuk, fungsi dan maknanya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Jadi yang memprovokasi kami untuk meriset telaka tidak lain adalah Prof. Nuryadi sendiri. Makin tulah mandok beliau. Pertama dari segi struktur lelaka yang dibacakan oleh Prof. Nuryadi adalah lelaka biasa, yaitu lelaka atau pantun sasak biasa yang terdiri dari 4 baris, 2 sampiran dan 2 isi. Yang kedua dari segi rima atau sajaknya adalah berima AB ya, tinggang ngit ang it berarti AB. Tadi yang coba melihat jumlah kata dan suku kata, luwe lolon cemara tinggang 4 kata dengan 9 suku kata, lu, we, lo, ce, ma, re, tinggang 9 suku kata. Benar Prof nggih? 9 suku kata nggih. Berikutnya adalah dari sisi dialek. Tiang sangat curiga bahwa lelaka ini diciptakan oleh sanak atau saudara kita dari Lombok Selatan. Terbukti dari kata lowe, tidak mengutakan luwe. Kalau luwe ngeno-ngene, kalau lowe meriak meriku. Curiga yang kedua saya adalah ini adalah karya Prof. Nuryadi sendiri. Tepuk tangan buat beliau. Berikutnya adalah dari segi fungsi, makna terlebih dahulu, bahwa banyak sekali lelaka atau pantun sasak itu yang bersifat mengekspresikan situasi batin secara individual. Jadi ketika suku sasak baik dalam suasana suka maupun duka, maka menjadikan lelaka sebagai pelarian, baik pelarian suka maupun pelarian duka. Nah, ini adalah pelarian suka, yaitu romantisme seseorang yang sudah katakanlah berlabuh di banyak wanita, di banyak orang, tapi akhirnya menjadi memutuskan satu orang. Dan ini juga kami curiga adalah kisah histori daripada Prof. Nuryadi sendiri. Berikutnya adalah makna daripada lelaka atau fungsi daripada lelaka. Tadi sudah makna, yaitu lelaka seringkali digunakan sebagai bagian penetrasi terhadap perasaan kegundahan-kegundahan, termasuk antitesa daripada lelaka ini. Itu juga ada sinonimnya atau kesamaan lelakanya. Salah satunya adalah penteng gindeng bumi Bali, ya, pancing pegat le segara, dakak nebideng dedaran kaji, tanding 4 ndek nenek pada. Itu kira-kira persamaan lelaka yang Prof. Nuryadi bacakan tadi itu. Demikian Prof. sementara. Baik, jawaban saudara sangat memuaskan, terima kasih. Pertanyaan terakhir, karena saya tahu Ketua Sidang Pak Rektor akan pergi, jadi saya persingkat saja. Pertanyaan terakhir, melalui kajian saudara Promovendus, yaitu dengan mengkaji lelaka yang merupakan akhir dari sekian banyak proposal yang Anda buat
dan Anda akhirnya bertemu dengan saya waktu itu dan Anda terprovokasi. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Apa yang Anda mau katakan terhadap bangsa Sasak dari segi seni kreativitasnya dan dari segi peradabannya, dari temuan Anda dalam Lelaka itu, apa yang Anda mau katakan terhadap bangsa Sasak ini? Terima kasih. Singgi. Sebagaimana value yang Tiang tampilkan tadi, bahwa agama dan budaya di suku Sasak Lombok ibarat dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Satu koin dengan dua mata uang. Adat, budaya, kemudian agama. Ugama beteken, betaka, lan betatah adat. Di mana agama itu dikokohkan, kemudian diwadahi, kemudian dihiasi dengan adat istiadat. Maka suku Sasak yang baik adalah suku Sasak yang benar, suku Sasak yang baik, dan suku Sasak yang seni atau estetis. Meminjam bahasanya MH Ainun Najib, sinergi logik, aitik, dan aesthetic. Maka yang ingin kami katakan dari riset kami selama 2 tahun ini, menjadi orang Sasak sekaligus menjadi orang yang beragama sekaligus berbudaya. Demikian, Prof. Baik, terima kasih dan saya sampaikan selamat. Saya Matur kembalikan. kasih, Prof. Terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Nuryadi. Beliau yang memang sangat konsen ya menulis tentang etnografi Sasak dari berbagai perspektif ya, sampai Amerika saja. Makanya beliau guru besar Amerika. Kalau bahasanya Pak Direktur, tahta Amerika. Jadi selanjutnya kita akan mendengarkan, kita persilahkan kepada penguji utama 2, Profesor Dr. Hajah Nurul Lailatul Husniyah MPD, yang akan memberikan catatan, komentar, arahan maksimal 10 menit. Hati-hati, beliau ini ahli linguistik. Bisa Samaan di pusat bahasa, Prof. sama bahasa. Ya. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Bapak Ketua Sidang, Bapak Rektor UIN Mataram, Rektor kita yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Masnun Tahir, MAG, yang kami hormati, yang kita hormati sama-sama, kita hormati Bapak Sekretaris Sidang, Bapak Direktur Pasca Sarjana, Bapak Profesor Dr. Haji Fahru Rozi, Bapak Ibu penguji, Bapak, saya sendiri ibunya ya. Terus Bapak promotor 1, 2, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, dan Bapak Promovendus beserta keluarga. Sudah siap Mami Promovendus? Siap, Prof. Iya. Tadi tidak hanya penguji 1 ya, saya juga akan memberikan sedikit. Beli jenang sumsum 4 porsi, dalam sepekan disimpan dalam kulkas. Buat Pak Lalu Maksum Ahmad, selamat promosi, mesti dipertahankan dengan tuntas. Amin ya Allah. Ketular berpantun, Prof. Oke, jadi lelaka. Lelaka itu kalau dalam Melayu kan pantun, dalam bahasa Indonesia di Betawi, kalau di Jawa parikan. Ini Pak Nasir nggih, Prof. Terus kalau di Sumbawa kemarin sakeco ya. Sakeco agak spesifik daripada lelaka. Iya. Jadi kemarin ini ada, kalau catatan-catatan sudah di ujian tertutup. Kalau di sini sekarang kan show up ya. Show up. Jadi Mami Maksum itu panggilannya Mikcum, jadi panggilan kerennya Mikcum gitu ya. Yang saya ingin itu yang fungsi tadi ya, fungsi itu diantaranya kan sebagai nasihat gitu kan dalam kehidupan. Itu ada
mungkin bisa disampaikan satu di keluarga Najwa ya, yang Allahul Kafi itu loh Mi. Coba saya minta dinyanyikan itu, silahkan. Iya, lelaka seringkali dipakai oleh para pitua kita, termasuk al-mukarramun ya, para tuan guru, hampir semua tuan guru. Kalau ada yang menisbatkan hanya Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid, sesungguhnya lelaka juga kami temukan di Tuan Guru Najamuddin. Lelaka juga kami temukan di Dato Ibrahim, lelaka juga kami temukan di Dato Sela Parang dan lain sebagainya. Ambil satu contoh lelaka atau pantun sasak yang seringkali dibawakan oleh Maulana Syekh setiap menjadi prolog pengajian beliau adalah apa yang kami sampaikan tadi 3. Mun belayang lek tembere kapak pau si tetolang, mun sembahyang dek temele sangat lalu si tejogang, mun bebante sembalun bumbung dasan telaga ojok rinjani, lamun mate dek teburung ngombe cara adik tebakti. Berikutnya mun belaju tepiak celana bunga putih si masih kuncup, sila turut pituah agama sampung tesi masih irup. Nah, beliau menyampaikan sesuai dengan topiknya masing-masing. Kalau beliau menyampaikan tentang fikih, maka lelaka yang bermotif fikih. Kalau beliau menyampaikan tentang Al-Quran atau hadis, maka lelaka juga sesuai dengan topik-topik tersebut. Demikian, Prof. Oke. Terima kasih. Kalau kemarin sudah dibahas banyak dengan Pak Prof, sekarang saya ingin penjelasan aja sebagai promovendus yang telah menulis tentang lelaka, yaitu mengapa ya lelaka itu seakan itu kan perkembangannya tidak pesat gitu loh di Lombok itu. Jadi bahkan hampir menghilang ya di kehidupan masyarakat Lombok. Kan saya punya anak, saya punya siswa gitu loh. Jadi kok lelaka itu hampir menghilang, apa menurut promovendus itu alasannya apa? Inggih, Prof. Izinkan kami menceritakan sebuah true story, Prof. Setelah kami berkomunikasi dengan beberapa kawan-kawan yang kebetulan sedikit agak ekstrim pemahaman agamanya, lalu menampilkan lelaka ini, bahkan mereka ingin belajar mendalami pantun sasak ini, Prof. Jadi kaidahnya barangkali an-nasu a'da'u ma jahilu. Jadi kawan-kawan ini tidak komprehensif, tidak tuntas pengetahuannya terhadap kearifan lokal, lalu kemudian menjadikan cenderung mereka memusuhi kearifan lokal tersebut. Itu menjadi salah satu problem yang kami tampilkan dalam latar belakang. Menurut kami, lelaka insya Allah tidak punah, Prof. Karena ada tradisi yang merawatnya dalam bentuk atraksi namanya betandak, Prof. Setiap triwulan di Taman Budaya itu ada atraksi betandak, yaitu berbalas pantun, sebagaimana di suku Betawi, Palang Pintu, dan seterusnya. Di Jawa juga ada, di Sumbawa juga ada, di Mbojo juga ada. Pantun adalah budaya Nusantara, termasuk budaya Sasak. Demikian, Prof. Terima kasih. Promovendus, jadi kalau menurut saya, jadi itu begini, bagaimana supaya lelaka itu berkembang gitu loh. Misalnya kan kayak bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan dalam kehidupan, bahkan untuk melanjutkan studi, tapi secara tidak langsung itu sudah bisa menyatu dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, yang saya harapkan nanti Mami itu sebagai dokter ya, ini sebentar lagi sudah akan jadi dokter, itu bisalah nanti memberikan atau mengembangkan, menjadikan lelaka itu lebih pesat gitu. Ya, yang sekarang kan kurang. Oke, saya lihat tadi di halaman 12 yang Romawi itu ada moto, ya kan? Ada moto Mikcom, jadi motonya itu menggelitik ya. Jadi kalau saya baca seperti itu. Terus sebagai calon dokter gitu ya, sebentar lagi ya, apa kira-kira obsesinya Mikcom
ya, yang sudah menggandrungi tarikat ya. Itu jadi dari lembaga bahasa itu biasanya bersolawat kan, membaca Al-Quran selalu tadarus Micum itu. Kalau di samping saya tadarus berapa juz gitu. Nah, kan sebentar lagi jadi dokter. Nah, terkait dengan moto yang sudah saya baca dan itu obsesi Micum kira-kira apa? Ya, yang pertama tadi Prof, kami tambahkan sedikit, pewarisan lelaka dalam hal ini proteksi atau pemeliharaan lelaka di suku Sasak Lombok yang paling formal sekarang ini sudah dilakukan lewat Mulok. Sejak 2013 di Lombok Timur sangat masif namanya Mulok Base Sasak yang bukunya kami bawa di tas kami dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian dari kelas 1 SMP sampai ke kelas 3 SMP. Itu salah satu bentuk sehingga di dalam Mulok itu sendiri kalau kami lihat antara sesenggak peribahasa kemudian dibandingkan dengan lelaka yang paling padat adalah lelaka. Maka kami optimis sebagai bangsa Sasak bahwa lelaka akan lestari karena diwariskan dan dipelihara melalui pendekatan formal dan informal bahkan non formal. Kemudian kenapa kami menampilkan moto al-muhafazah alal qadimis salih wal akhzu bil jadidil aslah. Seringkali kita terlena dengan nilai-nilai baru padahal nilai-nilai tradisional mungkin saja lebih genuine, lebih agung, lebih mulia, tetapi kita lupakan dan menjadi semangat kita untuk berjuang pada masa yang akan datang. Moto kedua saya adalah ugame, beteken, betaka, lan betatah adat, di mana memang agama dikokohkan, diwadahi dan dihiasi oleh adat istiadat. Matur suwun Prof. Terima kasih, sebuah jawaban yang menyenangkan ya. Amin. Jadi sekali lagi selamat Promovendus, semoga ilmunya berkah. Amin. Dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi bahasanya Pak Nuryadi Saib itu wong jobo pertanyaannya jeru. Nah, gitu. Jadi ngeri kalau bahasa mahasiswanya ya. Jadi orang luar yang pertanyaannya itu mendalam ya. Nah, ini. Tapi jangan tertawa dulu Pak Guru Cum karena di sini juga ada alumni. Tadi Prof yang minta jeru, dialek. saking jobo ya. Profesor Dr. M. Abdul Nasir ya selaku penguji utama ketiga untuk memberikan catatan, pertanyaan dan arahan maksimal 10 menit dari sekarang, dipersilakan. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang sama-sama kita hormati Ketua Sidang Profesor Dr. Tuan Guru Haji Masnun Tahir MA sekaligus Rektor UIN Mataram. Yang sama-sama kita hormati Sekretaris Sidang Profesor Dr. Tuan Guru Haji Farul Rozi Dahlan MA, para penguji, tim penguji dan promotor yang berbahagia serta hadirin dan yang ini antara tegang sama senang ini mungkin Pak Lalu Maksum Ahmad, Promovendus kita. Senang Prof. Senang, alhamdulillah. Tidak ada tegang. Ya. Senang. Selamat ya sudah sampai pada proses ini. Jadi tinggal sebentar lagi itu jadi DR-nya. So, yang kemarin-kemarin masih agak abu-abu ya. Kalau sekarang ya sebentar lagi akan terang. Hilalnya sudah semakin jelas ini. Amin. Baik, saya ini terkesan sama sampulnya sebenarnya ini. Ini ada tahunnya, ada tahun Arab ini. Ada tahun Romawi, tahun Arab. Saya tadi mikir apa ini? Ternyata 2023 ini. Ini apa diinspirasi oleh naskah-naskah tentang lelaka atau bagaimana ini? Tinggi Prof. Tiang punya obsesi Prof bahwa riset ini menjadi kitab Prof. Oh gitu. Tinggi. Ya baik. Makanya Tiang Prof Rektor ingin menjadikan buku namanya Kitab Lelaka. Makanya sampel covernya adalah seperti kitab, mirip dengan kitab Al-Quran Prof. Ya, saya tadi ini kajian tafsir atau kajian lelaka ini? Ternyata Kitab Lelaka. Oh kitab lelaka. Ya, oke, Kitab baik. Lelaka. Terima kasih ya mengesankan. Baik, terima kasih. Saya kira disertasi ini disusun dengan serius, data-datanya lengkap dan pembahasannya sangat sistematis ya.
ada beberapa hal sedikit yang saya tanyakan. Ini kebanyakan foto-foto yang diunggah sebagai bukti dokumentasi penelitian ini kebanyakan dari Lombok Barat ini ya, dari Narmada, dari Gerung, ada sih dari Lombok Timur. Tapi kok tidak ada dari Lombok Tengah sama Lombok Utara ya? Apa ini lelaka hanya dominan di Lombok Barat sama Lombok Timur dan tidak begitu dominan di Lombok Utara sama Lombok Selatan? Tidak atau sama ada sekali, maksud Prof. lain? Tidak sama sekali, Prof. Riset ini adalah sepulau Lombok dari Sembalun sampai Bayan, Prof. Pada saat kami di Sembalun menghadiri acara Ngayu-ayu 2 kali, maka kami sempatkan untuk melakukan riset. Cuman orang Lombok Timur, Kanca dengan Tengah ini ndot le Mataram dia. Tinggalnya di Mataram. Salah satunya adalah Prof Nuryadi ini orang Tengah, yaitu orang Lombok Tengah yang kebetulan tinggalnya di Mataram. Nah itu dihitung Lombok Tengah apa dihitung Mataram? Dua-duanya, Prof. Nggak bisa beliau dari Mataram karena beliau bahasanya masih meriak-meriku. Begitu juga dengan yang dari Lombok Timur. Begitu banyak para responden pada informan kami ini tinggalnya di Mataram, aslinya Sakre, aslinya Suralaga, aslinya. Begitu juga dengan Lombok Utara. Ya, jadi baik. kami riset semuanya. Cuma saya usul nanti foto-fotonya ditulis juga yang dari Lombok Tengah sama Lombok Utara ya. Inggih, Prof. Biar Ada di lengkap. situ, Prof. Namanya Mami Sarjana. Enggak, tulisan dari. ini loh. Koripan Lombok Barat, Narmada Lombok Barat, Inggih, Prof. yang Lombok Tengah sama Lombok Utara belum saya temukan. Meskipun sudah ada. Nah, itu maksudnya ya. Inggih, Dilengkapi biar klaim Lomboknya itu masuk semuanya. Inggih, inggih. Terima kasih. Kemudian yang kedua, yang ini kan tentang pendidikan Islam ya. Pelungguh ini kan PAI, jadi doktornya dalam bidang pendidikan agama Islam. Fokusnya pada kajian lelaka. Pertanyaan saya, sejauh mana lembaga-lembaga pendidikan Islam itu mengapresiasi dan juga melestarikan lelaka ini? Dan bagaimana teknis atau mekanisme pelestarian atau akomodasi lelaka dalam pendidikan Islam? Inggih, Prof. Secara formal dari sejak tahun 2013 sekali lagi bahwa muatan lokal bahasa Sasak yang di dalamnya salah satunya berisi lelaka, sesenggak dan lain-lain itu diperkenalkan di SD dan SLTP. SD termasuk Ibtidaiyah, kemudian SLTP pendidikan agama Islam yaitu di tingkat sanawiyah. Kemudian pada setiap libur mendekati liburan, mereka mengadakan namanya budaya. Apakah itu hari Sabtu, apakah itu hari Senin? Kalau di Lombok Barat sekarang itu sudah mulai berkembang namanya Sabtu Budaya. Walaupun kami sendiri sedang diajak komunikasi dengan Dinas Pendidikan Lombok Barat untuk lebih mendalami lagi apa esensi daripada Sabtu Budaya itu, sehingga tidak hanya just a cover tapi juga esensi budaya. Ya baik. Demikian, yang agak spesifik misalnya ada ndak madrasah ya yang clear kalau SD, SMP, SMA itu kan negeri umum ya, meskipun ada materi agama Islam. Tapi kalau madrasah yang jelas-jelas pendidikan Islam, representasi yang paling jelas, dan pesantren atau madrasah lah. Kalau pesantren mungkin nuansa keagamaannya lebih dominan. Di madrasah negeri sama swasta ada ndak pelajaran yang memang memasukkan unsur budaya lokal atau lelaka ini sehingga anak madrasah itu juga tahu atau bahkan mungkin bisa dia melantunkan itu? Karena sesungguhnya sudah disampaikan tadi, kita lihat para tuan guru yang lama, yang senior, Maulana Syekh dan yang lain-lain juga sangat akrab dengan ini. Tapi sepertinya sependek yang saya tahu di kalangan siswa di madrasah ini kok tidak begitu populer begitu ya. Apa memang betul begitu atau bagaimana sebenarnya? Karena yang membuat kebijakan muatan lokal itu adalah Dinas Pendidikan, bukan Kementerian Agama. Tetapi kemudian buku-buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, dalam hal ini Dikbud Provinsi itu juga didistribusikan secara lokal di tingkat-tingkat sekolah. Salah satunya adalah di tempat kami di Lombok Timur itu, Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Wathon Al-Istiqomah,
yang kebetulan salah satu foundernya adalah orang tua kami itu, menjadikan muatan lokal bahasa Sasak itu dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian lanjut di tingkat sanawiyah. Artinya memang dipelajari. Itu yang pertama, Prof. Di pesantren juga ada apresiasi terhadap itu. Salah satu contohnya, dan bahkan beliau kami undang di tempat ini, mudah-mudahan beliau sehat, Tuan Guru Hasanain Juwaini di Nurul Haramain Narmada itu setiap liburan atau menjelang liburan santri itu mengundang wayang, Prof. Dan salah satu prolog dari wayang itu seringkali disela-selai oleh lelaka. Demikian kira-kira, Prof, apresiasi terhadap lelaka. Terakhir ini, kan Pak Micum ini di lembaga bahasa ya? Nggih, Prof. Lembaga bahasa dan mungkin juga bisa masuk lembaga budaya. Bahasa budaya. Ya, kok saya jadi kepikiran ya, di situ mungkin perlu ada pusat kajian budaya dan bahasa lokal. Karena di beberapa UIN, PTKIN itu mereka juga punya pusat-pusat kajian tertentu yang fokus ke budaya. Misalnya di UIN Wali Songo itu ada pusat kajian Jawa, gitu ya. Kemudian di UIN Palembang itu pusat kajian Melayu. Nah, di sini sepertinya belum ada. Ya, biar nanti Micum ini lebih bergema lagi selain the power of sholawatnya, perlu dibuat itu, Micum. Sudah, Prof. Nah, oh sudah ya. Sudah kami usulkan. Belum pernah tampil di Pasca itu, nanti perlu tampilkan biar. Di P2B pimpinan Pak Dr. Muhsinin, kami selain dilibatkan dalam TOEFL, Test of English as Foreign Language, juga TOEFL, Test of Arabic as Foreign Language, juga UKBI, Uji Kompetensi Bahasa Indonesia, Prof. Kemudian yang menawarkan pada saat pertama kali itu namanya UKBAL, Uji Kompetensi Bahasa Lokal. Sehingga 4 bahasa ini menjadi bagian kapasitas seorang sarjana Islam alumni UIN Mataram. Ndeng kanggo jadi sarjana UIN lamun ndek tahu bahasa lokal. Kira-kira marak nih kita. Matur tampiase. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kira jawabannya sudah bagus. Sekali lagi saya sampaikan selamat pada Micum atas capaian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor M. Abdul Nasir MA PhD, ya. Selanjutnya kita persilahkan kepada penguji utama 4. Ini profesor baru. Biasanya profesor baru kebagus mengeres. Profesor Dr. Haji Nazar Naami untuk memberikan catatan, komentar, arahan dan pertanyaan maksimal 10 menit dari sekarang. Disilahkan. Terima kasih Pak Ketua Sidang, Sekretaris Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, promotor, ko-promotor, penguji utama 1, 2, 3, dan promopendos, dan para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi khususan bagi senior saya di Gerung, Lombok Barat, Mami Tuan Haji Lalu Anggawa dan Mami Tuan Haji Lalu Sajib, kami sama-sama dari Gerung. Terima kasih sudah sampai di kampus UIN Mataram. Saudara Promopendus, ketika kita berbicara tentang tradisi lelaka, ini bagian dari tradisi bertutur masyarakat Sasak, ya. Ada padanannya, nah, entah itu setara apa tidak, benar apa tidak, ada sesenggak, ada pantun, terus ada lagi istilah yang dikenal di dalam masyarakat kita, ada bekayat, ya, ada bekayat mirip-mirip juga teanunya, tetapi sebutannya juga beda. Ada yang menyebut dengan istilah bejikir, ya. Nah, di dalam masyarakat Barat itu dikenal setiap keluarga di dalam masyarakat Barat itu, masyarakat Eropa, masyarakat Amerika misalnya,
sebelum anaknya tidur, masuk ke kamar tempat tidur, mereka selalu membacakan buku-buku cerita kepada putra dan putrinya di kamar. Setelah sampai putra putrinya, anaknya tidur, baru mereka ditinggalkan, baru mereka berhenti membacakan buku-buku cerita itu. Itu adalah proses internalisasi yang dilakukan oleh masyarakat Barat untuk penguatan tradisi membaca, ya, untuk penguatan melembutkan, ya, atau bagian dari kisah-kisah yang akan menjadi pedoman di dalam kehidupan anaknya, menyongsong masa depan dan lain sebagainya. Nah, di dalam masyarakat Sasak, lelaka, sesenggak, ya, bekayat ini masih menjadi domain atau dominasi dari kelompok-kelompok atau pada event-event tertentu saja. Nah, jadi benar apa yang disampaikan oleh Ibu Prof tadi, ini sudah hampir punah. Ini sudah hampir punah. Lalu di sini di mana kehidupan dari lelaka itu ada di arena yang mana? Inggih, Prof. Atau hanya terbatas di arena budaya saja, di gedung budaya kita saja? Ini belum kita kaitkan dengan PAI, ruang PAI itu ada di mana? Inggih, Prof. Mungkin klarifikasinya Pak Doktor. Mohon slide. Baik, sambil menunggu slide, izinkan Tiang. Prof, ada 13 folklore tradisi lisan Sasak yang Tiang temukan selain lelaka. Satu diantaranya adalah sesenggak. Tetapi sesenggak itu tidak bisa disimplikasi dengan peribahasa, karena di dalamnya juga ada majas, ada ungkapan, ada nasihat-nasihat. Salah satunya adalah yang paling sangat populer, ai meneng tunjung tilah empak bau, yang hanya diletakkan pada posisi problem solving. Padahal kalau didalami dengan kosmologi Sasak itu masih lebih luas artinya daripada sekedar itu. Termasuk dalam dimensi persaudaraan, ya. Ada ungkapan seperti ini, Bunda Prof, ancur lebur tersaling sedok. Artinya bahwa kita sama dalam suka, bersama di dalam duka. Itu adalah sesenggak. Di dalamnya ada stipe, kemudian ada juga ungkapan-ungkapan bijak. Berikutnya adalah yang Prof tadi sampaikan, bewaran, Prof. Bewaran itulah yang bercerita, Prof. Kita punya banyak sekali cerita edukasi, ya. Ada tegodek-godek, tetuntel-tuntel, kemudian ada Putri Gunung Rinjani, Putri Mandalika, yang semuanya mewakili kehidupan real orang Sasak. Lalu kemudian diterjemahkan oleh orang tua kita dalam bentuk bedede dan bedengah, Bro. Ini salah satu khas atau yang genuine di Sasak, pendidikan suku Sasak dengan pendekatan bedede dan bedengah. Semua suku bangsa punya itu dengan terminologinya sendiri-sendiri, tetapi bedede dan bedengahnya orang Lombok itu punya kekhasan sendiri, di mana salah satunya dia didede dan didengah dengan tembang-tembang lelaka. Salah satu di antaranya adalah Rahayui daun lada hinggi bembang selaparang. Orang tua ingin mentransformasi nilai-nilai tradisi pada diri anaknya dari sejak dini. Demikian kira-kira, Prof. Di dalam komunitas masyarakat Batak, dia punya karakter. Di dalam masyarakat Minang, bagaimana musik Minang, bagaimana berpantunnya orang Minang, orang Melayu, itu sangat dinamis. Tetapi coba kita lihat, coba kita cermati apa yang beredar di masyarakat
kita misalnya lagu-lagu Sasak, nyanyian-nyanyian Sasak, itu pasti bercorak lamun dek belang, ya, lamun dek belang pasti dia merana, ya, pasti juga mengiba dan bentuk dari ketidakberdayaan orang Sasak. Itu yang sekarang ini kalau kita lihat musik-musik, ya, nada-nada, ya, maupun narasi-narasi yang berciri khas masyarakat Sasak itu mesti mengiba-iba. Apakah ini ada pengaruh dari aneksasi Anak Agung, sehingga masyarakat Sasak itu adalah masyarakat yang tidak yang powerless, yang kehilangan kekuasaan dan lain sebagainya. Apakah itu karakter dari masyarakat Lelaka, Pantun, Sajak, atau apa saja folklor yang dimiliki oleh orang Sasak? Jika dibandingkan jumlah Lelaka yang berisi motivasi dan edukasi, Prof, apa yang Prof sampaikan itu tidak mendominasi daripada Lelaka yang tersebar di Gumi Sasak. Tapi itu ada di pasaran. Inggih. Itu ada di pasaran. Ada di masyarakat dan masih sampai makin, Prof. Sampai sekarang ini, sehingga Mami Anggawa mengatakan judul lagu sekarang Bebalu Bais, Bebalu Gantung, Ndek Kembe-Kembe, dan seterusnya. Tapi di balik itu semua, jika dimasuki lebih dalam, lebih dominan, berisi pesan-pesan spiritualitas. Faktanya adalah 150 yang tiang temukan selama 2 tahun itu 90% diantaranya adalah berisi spiritualitas ketimbang bebalu gantung, bebalu bais, dan sebagainya. Begitu, Prof. Jadi itu tidak mewakili daripada karakteristik orang Sasak. Pengaruh aneksasi kolonial dan sebagainya tidak bisa dipungkiri, tetapi ekspresi sifatnya. Tetapi kalau dimasuki lebih dalam, lelaka-lelaka yang ada di suku Sasak Lombok ini lebih banyak berisi motivasi, edukasi, sloge atau nasihat, dan seterusnya. Tugas alumni UIN Mataram, khususnya Doktor Pasca Sarjana UIN Mataram, justru untuk menganulir semua itu, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, begitu banyak lelaka-lelaka, ya, yang ditemukan, yang ada di dalam penelitian ini, disertasi ini, itu luar biasa. Ya, luar biasa, terutama yang berkaitan dengan nasihat-nasihat, ya, dan yang berkaitan dengan agama, ya, nilai-nilai agama. Nah, ini justru kalah populer. Masyarakat Sasak yang pinggiran, masyarakat Sasak yang abangan dalam tanda kutip, ya, yang pinggiran, itu justru tidak mengenal apa yang ada di dalam disertasi ini. Ini tugasnya kita semua, tanggung jawab kita semua, ya, untuk memperkuat, ya, nilai-nilai budaya masyarakat di dalam masyarakat suku Sasak ini. Dan ini juga tidak terlepas dari peran dari Majelis Adat Sasak Mas NTB, ya. Dan terakhir, untuk pengembangan muatan lokal ini sebenarnya sangat sejalan, ya, dengan kebijakan dari Kementerian Agama. Bukan berarti apa yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan itu tidak terkoneksi dengan Kementerian Agama, ya. Sebenarnya ada kebijakan di dalam moderasi beragama, ya. Ada 4 pilar moderasi beragama yang sejalan dengan apa yang ingin kita laksanakan, ingin kita lakukan untuk penguatan budaya lokal. Karena di situ salah satunya adalah 4 pilar itu adalah, yang pertama komitmen kebangsaan, yang kedua adalah toleransi, yang ketiga anti kekerasan, ya, yang keempat akomodatif terhadap budaya lokal. Ya. Maka Kementerian Agama dalam hal ini, madrasah-madrasah, pesantren-pesantren itu sangat dimungkinkan untuk memasukkan nilai-nilai kearifan lokal, ya. Itu tinggal bagaimana kebijakan dari pemerintah daerah, ya, untuk tindak lanjutnya.
Saya kira demikian mungkin dari saya. Terima kasih, Pak. Selamat buat Dinda Doktor, insya Allah ya. Amin, Prof. Amin. Lalu Maksum ya, yang sudah bisa menyelesaikan disertasinya, yang risetnya yang dilakukan dengan sangat serius ya. Ini dokumentasi ini bisa menjadi buku saku, buku wajib dari Mas ini mungkin. Amin. Mami, amin Tuhan. Amin. Kitab Lalaka namanya. Dan ini akan menjadi kebanggaan kita masyarakat Sasak ya. Amin. Dan mudah-mudahan bisa terus kita pertahankan. Amin. Saya kira demikian Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Matur tampi asir. Si kusisi kugelak gedengan tah. Dan gedeng lembain. Sudah 4 yang menguji, tinggal yang lain. Ayolah kak. Jangan lupa benek lebui, benek sempage. Meli lek sekarung lek dermaji. Oh nenek kaji sak kuasa, tolong tiap jawab beserta siap. Sila. Ndak nyambung anaknya itu. Rimanya Prof. Oke. Ndak nyambung, mohon maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya kita akan persilahkan kepada penguji kelima sekaligus promotor 1 untuk memberikan komentar, saran dan arahan. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Jamaluddin untuk memberikan catatan maksimal 10 menit dari sekarang. Disilakan. Terima kasih Pak Rektor, pimpinan sidang. Yang saya hormati pimpinan sidang, Pak Rektor, Pak Sekretaris Sidang, Pak Direktur, penguji utama dan para penguji yang lainnya, dan pembimbing, promotor, kopromotor, dan sebelumnya saya ucapkan selamat kepada saudara lalu Maksum Ahmad ya, suksesnya. Dan kepada Ketua Majelis Adat Sasak ya, para penglingsir, orang tua kita, dan keluarga yang hadir pada pagi hari ini ya, yang saya hormati. Saya mungkin ada beberapa hal ya, tadi betul apa kata penguji sebelumnya tadi Bu Prof ya, dia bilang ini sekarang ini tidak lagi kita memberikan masukan ya, tapi melainkan ya kita nguji gitu ya. Mudah-mudahan ujian ini membuktikan bahwa yang bersangkutan itu, bahwa Promopendus ini adalah layak di bidang itu gitu. Nah saya tertarik ya, jadi pertanyaannya akhirnya saya rubah ya, makanya barusan saya tulis setelah saya lihat kok pertanyaan-pertanyaan saya sudah dihabiskan semua gitu ya. Jadi, maka ada 2 hal mungkin yang paling penting menurut saya. Apakah ini nanti akan menjadi riset berikutnya, ataukah ini karena ini menurut saya ini sangat penting ya. Tadi diskusi panjang kita itu pemetaan itu ya, yang kaitannya dengan pemetaan bahasa itu. Jadi kutu kute, terus menomene, ngedung gede, ngene terus meriak meriku. Nah kalau kita melakukan pemetaan, kira-kira yang dominan itu modelnya kayak apa gitu loh, pantun apa namanya lalaka itu tadi gitu. Jadi kalau kita ingin melakukan pemetaan kayak apa, nah jadi nanti kan tema-tema tadi termasuk Pak Prof Nazar tadi sempat bertanya, kenapa kok apa pantun kita, kemudian lirik-lirik nyanyi kita kok sedih aja, apa karena pengaruh penjajah gitu. Nah kalau kita mau melakukan pemetaan terhadap 5 titik bahasa itu tadi, ini kira-kira kalau kita mau melihat pantun ini kira-kira tema-tema apa, tema-tema besar? Atau misalnya kalau kita ingin mengatakan ciri khas masing-masing pada setiap ini, misalnya kalau di apa meriak meriku itu kayak apa khasnya gitu, kayak apa, apakah kaitannya dengan tema, karakter dan lain sebagainya gitu. Silakan Promopendus. Terima kasih Prof. Di slide kami sudah munculkan
tingkatan bahasa yang paling dominan dipakai di dalam Lelaka itu adalah tingkatan bahasa Madya, yaitu tingkatan bahasa yang paling populer dan dapat dipahami oleh hampir seluruh sanak-sanak Gumi Sasak, yaitu tingkatan bahasa Ngeno Ngene. Berikutnya disusul dengan tingkatan bahasa yang kedua, yaitu Meno Mene, masih satu genre dengan Ngeno Ngene. Baru berikutnya adalah Meriak Meriku. Baru berikutnya adalah Nggeto Nggete, bahasa Tiang sendiri, yaitu bahasa Surelage. Baru terakhir adalah Kuto Kete, yaitu jenis bahasa Lombok Utara dan sekitarnya. Berikutnya itu dialek. Yang berikutnya tingkatan kehalusan bahasa yang dipakai oleh Lelaka itu, kalau di ranking, yang pertama sekali adalah tingkatan bahasa Ape atau bahasa biasa, yaitu bahasa yang paling biasa yang dapat dimengerti oleh siapapun di Bumi Sasak ini. Baru kemudian tingkatan bahasa Madya, ya. Kalau tingkatan bahasa yang biasa itu adalah aku, sebagaimana pantun daripada Prof. Nuryadi tadi itu masuk dalam kategori Lelaka dengan bahasa biasa. Dari mana kita tahu? Karena ada dua ku yang berulang di dalam pantun beliau itu. Lalu berikutnya adalah kalau kita naik sedikit ke bahasa Madya, ku-nya diganti dengan ite. Lebih halus sedikit kalau Madya, yaitu ku diganti dengan ite. Lalu terakhir adalah tiang atau kaji atau meran. Tampiasi, Prof. Ya, terima kasih. Ini pemetaan berdasarkan banyak. Karena memang apa yang diurutkan itu dari sisi pengguna memang yang banyak itu kan. Karena banyak. Jadi banyak yang menggunakan, maka pantunnya juga bisa banyak. Nah, maka kemudian saran saya ke depan ini mungkin penting ya. Artinya tema-tema itu tadi, tema sedihkah? Apakah tema susahkah gitu kan? Ataukah ini tema pesankah gitu kan? Itu berdasarkan kira-kira kalau di utara ini sama enggak? Karena kan begini, kalau kita melakukan pemetaan kampung-kampung mereka, kan ada mungkin ketika mereka sedang di sawah melahirkan pantun. Nah tentu dia berbeda, pantun yang disebutkan karakternya itu berbeda ketika dia pantun yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tinggal di selatan gitu. Artinya ini kenapa ini menjadi penting? Ini mumpung Mik Cum ini concern ke bidang ini, seriuslah. Jadi menjadi orang hebat itu tidak mesti kita mengetahui banyak hal. Mengetahui banyak hal itu penting, kalaupun tidak banyak gitu ya, tidak mendalam. Tapi di bidang itu kita harus mumpuni di bidang itu. Nah, ini pesan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, sama tadi kaitannya dengan bahasa ya. Kan ada bahasa halus, ada yang tinggi, sedang, kemudian rendah. Ternyata dari pemetaan ini yang paling banyak pantun itu muncul justru dari yang sedang. Karena memang mayoritas yang menggunakan. Nah, tapi pesan-pesan yang dihadirkan oleh komunitas-komunitas ini, itu yang mungkin perlu ditindaklanjuti. Itu macamnya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini saya sebenarnya beberapa waktu yang lalu, saya sangat ngotot sebenarnya ingin mengkritisi ketika saya membaca tulisannya Tiu yang membuat pemetaan. Makanya tadi saya ngomong sama Prof. Nuryadi, ada nggak orang yang sebelum Tiu yang melakukan pemetaan bahasa itu ngenongene, ngetung-gete itu, ada nggak gitu kan? Nah, jadi ternyata karena Tiang melihat dari sisi konsep historisnya, ternyata pemetaan bahasa itu yang menentukan bahasa orang itu karena apa? Urban, karena perpindahan penduduk. Nah di Bayan itu kalau kita lihat orang yang asli Bayan, betul seperti yang dikatakan ini, tapi banyak tempat ada orang yang berbahasa Mamban, Gendangembe, sampai hari ini pun dia masih berbicara seperti itu gitu loh. Nah begitu juga di Lombok Barat. Nah kalau di Lombok Selatan ini yang mungkin agak established sedikit nih. Artinya orang Lombok Selatan itu jarang didatangin dari tempat lain kecuali karena pernikahan gitu kan. Nah ini
ini menarik sebenarnya. Kenapa kita tidak bantah tulisannya Tiu itu gitu? Ini PR kita semua ya, Mi. Kita. Nah kemudian sebelum menutup ini, saya juga buat pantun, Mi. Inggih, Prof. Silakan. Jadi Belelaka, Prof. Kadu bahasa Sasak, belelaka Prof. gitu ya. Ini lelaka semangat gitu ya. Umpan bembe si daun waru. Amin, cakep. Jauh umba jok tibu biras. Semangat dong makanya. Ulang. Umpan bembe si daun waru. Jauh umba jok tibu biras. Leman kode pada pacu. Menuah toa jari dengan sukses. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini mumpung ada ketua majelis adat Sasak. Inggih, Prof. Ini harus menjadi satu belelaka. Kalau bisa ini pada setiap pertemuan cobalah lelaka ini minimal lah di tingkat NTB itu. Kaitannya dengan itu ini mumpung ada Pak Rektor, ada ketua majelis. Tiap hari Pak Rektor, ini pesan sponsor. Jadi kawan-kawan di majelis itu berharap betul bahwa 2 universitas terbesar kita, UIN atau UNRAM ini membuka Fakultas Ilmu Budaya, FIB Ilmu FIB Ilmu Budaya dan Bahasa. Ya, jadi ini kita nggak ada yang selama ini orang kalau mau cari bagaimana tradisi, bagaimana budaya Sasak, yang dicari itu ke Denpasar gitu. Nah ini pesan sponsor Pak Rektor. Kalau bisa besok ini pada saat pelungguh merapat besok menyampaikan ini adalah itu disebut, nanti kita sampaikan ke ketua majelis. Terima kasih. Amin. Selamat Mikcum. Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasih, Prof. Matur tampiasih. Sagang gini pun ada campurannya itu. Selanjutnya kita akan persilahkan kepada penguji ke-6 sekaligus co-promotor ini dari Sumbawa. Ahli sekecoh. Ya. Jangan sampai terkecoh ya. Dan sekecoh ya, bukan ya, yaitu Dr. Muhammad Salending untuk memberikan catatan, komentar dan pertanyaan maksimal 10 menit dari sekarang. Disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan sidang, Pak Rektor, kemudian Pak Direktur, Wakil Direktur, kemudian penguji lainnya, co-promotor utama Pak Prof Jamal, kemudian dari Majelis Adat Sasak ada guru kita juga Pak Rosyadi. Alhamdulillah hadir semuanya di ruang yang mulia ini. Pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Lalu Masum Ahmad. Ya terus terang 2001 saya di Fakultas Dakwah bersama dengan Lalu Masum Ahmad. Dari dulu itu tidak pernah selesai disertasinya karena mau menulis selawat terus. Ya, the power of selawat, nggak ketemu, hanya ketemu judulnya aja. Jadi sama kesimpulannya isinya belum ditemukan. Akhirnya suatu hari ketemu sama saya. Akhirnya kita diskusi panjang. Jadi waktu itu saya saranin dia supaya dia bisa menulis Lelaka Sasak. Amin. Karena waktu itu saya juga menulis tentang tradisi lisan Sakeco Samawa di Sumbawa, Pak. Alhamdulillah itu disertasi juga di Gajah Mada University di UGM, dan insya Allah nanti diterbitkan oleh UGM dalam beberapa waktu yang akan datang. Amin. Bapak Ibu semua yang saya hormati, nah ini mulai agak serius saya nih. Silahkan, Prof. Ya kan? Karena agak sama ilmunya soalnya nih. Pak Masum, Prof. Saya ingin bertanya begini. Di Jawa itu kalau tradisi lisan Mojopatan itu kan dia punya ada banyak macam tembang.
ada tembang Mas Kumambang, ada Mijil, ada Sinom, ada Kinanti, Asmaradana dan lain-lain. Di Sumbawa ketika lawas itu ditembangkan, ada juga cara menembangkan temung Anurawi dan temung Anusiup. Itu beda, ada dua cara menembang. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh Mam Icum Malu Ahmad tadi ke kita, apa yang sudah ditembangkan tadi itu menggunakan tembang apa? Ada enggak di Sasak tembangnya macam apa misalnya? Ketika lelaka ini hadir di tengah masyarakat kita. Silakan. Oke, Prof. Jadi yang hadir di sini ini kebanyakan penembang, Prof. Ya. Jadi kami ini belajar dari beliau-beliau ini. Kami hadir di situ. Lalu kami minta untuk belajar karena otak kami dipenuhi dengan sholawat dan makomat sebagaimana yang dokter katakan tadi itu. Yang kami bacakan tadi insun mamitiyah muji ilal akhir itu adalah asmaran dahana, api cinta, yang kemudian disingkat menjadi asmarandana. Dan izinkan Tiang mencontohkan yang kedua, di mana lelaka itu paling dominan di tembang Mas Kumambang. Izin contoh, Prof, boleh? Boleh. Satu aja ya, biar bau pare le punia le turide tabau pace barang-barang hirup le dunia nunasride ojok sak kuasa. Demikian, Prof. Oke, terima kasih. Inilah. Kemudian saya ingin mendapat konfirmasi juga. Tadi disebutkan bahwa kalau tidak salah lelaka itu hadir di tengah masyarakat Sasak itu sekitar abad ke-16. Kalau boleh tahu siapa yang memulai menembangkan lelaka ini? Prof. Ada enggak? Kami harus, karena salah satu ciri daripada karya ilmiah adalah kejujuran. Yang kami terkonfirmasi itu adalah historis. Jadi mau jungkir balik, Prof Nuryadi nanya Tiang siapa penembang lelaka pertama, tetap yang mengatakan ketahu. Oh iya. Saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah sejarahnya, di mana pada abad ke-16 kemudian apa namanya Sunan Prapen mengajak dua orang suku Melayu. Prof, jadi begini, ilmu dalam tradisi lisan itu, folklore itu memang dia anonim. Semua tradisi lisan itu, ini ilmunya ya, teorinya itu tidak ada satupun yang bisa mengetahui siapa yang memulainya. Itu tradisi lisan. Ini disepakati oleh ahli folklore sedunia dan tidak ada satupun yang tahu, termasuk Sakeco, Pak. Tidak ada satupun yang tahu. Itu sudah benar itu tadi. Nah, terakhir saya ingin dapat konfirmasi tentang lelaka ini disebut sastra lisan atau tradisi lisan. Terjadi perdebatan, Prof. Harus kami katakan ada yang mengatakan folklore, tradisi lisan, dan ada yang mengatakan literatur oral atau sastra lisan. Dua-duanya menjadi mazhab kami. Terima kasih. Ya, sebenarnya harus memilih. Tidak memilih, karena dua-duanya sama kuantitasnya pada buku-buku. Ada yang mengatakan sastra lisan, ada yang mengatakan tradisi lisan. Ya, dari beberapa kami memilih untuk poligami di antara keduanya. Baik ya, itu aja dari saya. Saya hanya bertanya yang belum terkonfirmasi dalam disertasi ini. Terima kasih, selamat buat lalu Maksum Ahmad, buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi jawabnya tadi edak naon. Anonim. Jadi tutur tinular tutur tinular lisan tadi ya, tradisi lisan memang mungkin ya setua peradaban kita, setua peradaban Sasak ya. Jadi ini kan, jadi catatan-catatan tadi ya kemudian Fakultas Ilmu Budaya ya, mulai dari Sasambu Corner
ya, ada Sasa, ada Samawa, ada Mbojo. Mbojo, ya. Di perpustakaan kita sudah ada Sasambu Corner, ya. Tapi akan lebih lengkap kalau terus dilengkapi oleh Mami Cum, Inggih, Doktor Mami Cum. Siap, Prof. Insya Allah, karena kemarin hanya motornya saja yang doktor. Inggih. Nah, selanjutnya kita persilahkan kepada penguji utama ketujuh sekaligus ketua sidang, Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahru Rozi Dahlan SS. Beliau juga banyak ya, nanti akan melihat dari perspektif renungan masa dan masa lalu dan masa kini. Disilahkan. Terima kasih Pak Reda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Sidang Profesor Dr. Tuan Guru Haji Masnun Tahir, Dewan Penguji yang saya muliakan, Saudara Propindes, lalu Mas Muhammad. Ya, selamat saya ucapkan kepada saudara bisa ujian disertasi pada kesempatan ini. Para sesepuh, para pengisir, majelis adat, majelis tasak, ya yang muliakan, mami-mami kami yang muliakan, Pak Prof. Ros yang alhamdulillah hadir pada kesempatan ini, seluruh guru besar yang hadir, terima kasih. Saya ingin mempertegas tentang abstrak dari Propindos. Kata kuncinya itu ada berapa? Kata kunci abstrak Anda berapa kata? Lalu masuk. Ada 4, Prof. Yang mana yang 4? Pertama lelaka, kemudian di situ ada kamil dan takmilah, bertandak kalau nggak salah, Prof. Belum sampai ke situ, Prof. Ya, core Anda lelaka, Prof. Lelaka, bukan pendidikan Islam. Di dalamnya sudah termuat pendidikan Islam. Jadi kata kunci itu adalah miftah. Miftahul bab. Untuk orang membaca apa isi disertasi Anda, orang membaca kata kunci. Kata kuncinya adalah relevansi lelaka dalam pendidikan Islam. Sementara pendidikan Islam tidak Anda taruh sebagai kata kunci. Itu penting. Ini yang serius. Ya, serius. Yang sekarang saya ingin bertanya, apakah ada lelaka yang tidak mendidik? Mico. Sebagaimana pertanyaan dari Prof. Nazar tadi itu. Jadi ada lelaka yang untuk hanya kepentingan entertain, artinya hanya untuk kepentingan hiburan-hiburan saja, yang oleh Mami Anggawe temanya bebalu gantung, kemudian bebalu bais dan seterusnya itu. Jadi banyak, ada juga Prof yang tidak edukatif itu ada, dan kepentingannya hanyalah untuk kepentingan entertain. Ada tulis di disertasi. Tidak termuat. Kenapa tidak banyak, termuat? Prof? Kenapa Karena memang khawatir keluar dari PAI. Nah, itu harus ada komparatif bahwa ada lelaka yang tidak uneducated, yang tidak mendidik. Dan inilah konsennya Bapak Maulana Syekh. Misalnya beliau sering mengucapkan waktu saya di Mahat dulu, mun belau, mun budaya, mun betimuk, mun bebarat, munah mau pada waya, belang waktu saling endat. Dirubah oleh Maulana Syekh itu. Ya, dirubah oleh Maulana Syekh. Sebentar Prof, saya tulis Prof. Karena saya tidak temukan di buku. Saling endatnya Prof. Mau berdaya, mau bertimuk, mau bebarat, mau nuah mau pada waya, bilang waktu saling endat. Saling endat. Ya. Kata kuncinya saling endat nih Prof. Dirubah oleh Maulana Syekh dengan ini yang disebut Prof Lazar itu belang tadi. Ya, dirubah oleh Maulana Syekh dengan mau melaut mau berdaya, mau bertimuk, mau bebarat, mau nuah pada waya, bilang waktu saling endat. Saling endat itu kan ukhuwah. Saling endat gitu. Bukan saling endat gitu. Ada lagi. Iya sih, cuma kalau yang saling endat itu kan sudah kronologisnya apa? Udah lain maknanya itu. Itu pekerjaannya Prof Nazar, Prof Nazar, Prof Jamal itu yang satunya horizontal Prof, yang satunya vertikal itu. Ada lagi yang tidak mendidik misalnya. Misalnya beliau sering rubah ini. Miyam lai si debatur. Lalu boya bangkat dalam. Japa maka dalam tahu ngaruh karena kocet.
Dia udah kecolak karena kocet. Maksudnya itulah bahasa halus orang yang pergi midang. Orang pergi midang itu kan kalau midang maksudnya dia perempuan itu di isti'arah kadal bahasa balaghah itu dipinjam dengan bahasa bangket dalam. Nggih, Prof. Iya. Bangket dalam itu penafsiran adalah harsul lakum dalam kata Quran. Lakum, ya. Nah, akhirnya orang menafsirkan dina kecolak karena kocet tuh oleh bangket dalam gitu. Kecolak itu tenggelam. Kecolak tenggelam maksudnya. Tenggelam, nggih. Nah, ini yang saya maksud bahwa ada juga uneducated yang tidak bermendidik, video panjo itu. Komparasi, Prof. Ada slogan juga atau lelaka yang apa istilahnya kita itu sesenggak. Sesenggak ini karena juga tidak mendidik. Misalnya, yo segeralah majah godek beliti. Ya, dirubah oleh Bapak Nasih. Gerah majah tuang guru baca Fatihah. Oke. Itu kan lebih wahas itu. Okay. Misalnya Pak Rektor ini kan rektor nih, masa ajah godek beliti? Jadi kena godek. Oh, jadi godek gitu loh. Oh, tergodek-godek. Gerak gitu. Itu adalah bahasa yang unpolite sentence ya, bahasa yang tidak sopan. Dan menurut saya itu berusaha digubah digubah oleh manusia dengan bahasa lain. Itu salah satu alasan Pak Nasih menyusun pertama buku wasiat dengan masa tahun 1949. Kemudian Nasih menyusun Batu Ngompal 1956. Kemudian syair-syair beliau yang berbahasa Sasak ada Sakit Jahil, ada Nadatain, Beguru Agama, Pacu Gama, Berajah Ngaji, Satu Jati. Itu kan sangat edukatif sekali. Dan sedikit sekali Micum mencantumkan hal itu dalam konteks ini. Lumayan banyak. Padahal itulah Bapak Nasih yang paling konsen melestarikan budaya Sasak itu. Yang kalau dikaji di dalamnya agak banyak. Budaya Sasak Bapak Nasih karena setiap madrasah dilakukan. Satu jati teparan ulama, si alim saleh ikhlas dan tegak. Ada Prof yang tampilkan di situ. Nanti yang sampaikan. Inggih, Prof. Sedikit sekali, lebih banyak yang belaka-laka ini. Inggih. Nanti yang takutnya si kembang sandar setengah ke jadi sahabat. Aduh dende. Nah, kayak itu tuh. Inggih, Prof. Karena ini yang sudah terbukukan dan publikasikan. Teks aslinya jelas. Inggih. Saya kira itu, terima kasih ya. Selamat Micum. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Matur tampiasi, Prof. Terima kasih, saya penguji terakhir. Tentunya pertama kita apresiasi ya karya ini di tengah tadi menipisnya narasi-narasi lokal termasuk kearifan-kearifan lokal seperti di semua tadi menyinggung itu, sehingga hadir sebagai kitab lelaka ini merupakan Ihyaun Nahdah, Ihyaul Mawat ya, menghidupkan kembali atau takziah kebudayaan. Istilah baru itu, Prof. Takziah kebudayaan itu baru, Prof. Istilah profesor itu. Istilah Prof. Kami tulis, Prof, dan kami sanatnya dari Prof. Saya sebenarnya takut menguji Mami Cum ini sudah 14 semester. Terlalu banyak sekali lelakanya. Yang penting tidak belaka dan belaga. Nah, jadi yang ini yang pertama kita apresiasi karya ini bagikan oase di tengah menipisnya narasi-narasi lokal, kearifan-kearifan lokal yang saya kira merupakan produk otentik dari para leluhur kita, tua lokal kita. Yang kedua, tidak cukup sampai di sini. Harus terus didakwahkan. Dengan iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, dengan bahasa-bahasa kearifan-kearifan sehingga yang disampaikan oleh Prof. Nazar tadi semua merata, tidak hanya menjadi konsumsi elit ya, tapi tidak merata. Tanggung jawab intelektual seperti itu ya. Begitu juga institusi, kita akan bersinergi, UIN, UNRAM, kemudian semua perguruan tinggi akan berbicara tentang mungkin International Conference on Sasak Studies, on Sasambo Studies, on Lelaka Studies. Nah, jadi ini inspirasi saja Prof. Patah ya. Jadi tantangan dari Prof. Jamal ya. Tor itu nanti naskah akademiknya kita minta lewat pusat
studi pusat bahasa dan budaya. Ala kulli hal, inilah kontribusi, saya kira inilah sedekah ilmiah wal jamiah UIN Mataram dan Guru Cum terhadap bangsa, ya, terhadap tadi memelihara tradisi-tradisi, ya, lisan tradisi lelaka ini. Amin. Saya kira itu catatan-catatan kami sebagai penguji terakhir, ya. Dengan demikian, hadirin semua, para penguji, promotor dan promopendus, ujian telah berakhir. Sidang saya skor beberapa saat untuk melakukan penilaian. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk beberapa saat para Dewan Penguji Promosi Doktor Program Studi S3 Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram akan melaksanakan sidang penentuan hasil ujian. Kepada Saudara Promovendus dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, ujian terbuka promosi doktor akan dilanjutkan kembali. Kepada Saudara Promovendus dipersilakan menuju ke depan panggung Dewan Penguji. Sini. Ke depan panggung Dewan Penguji. Ujian promosi doktor pasca sarjana Universitas Islam Negeri Mataram saya buka kembali. Saudara Promopendus, kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan kepada kami, serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari Dewan Penguji. Maka dengan ini Dewan Penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Lalu Maksum Ahmad menjadi Dr. Lalu Maksum Ahmad dalam bidang pendidikan agama Islam dengan nilai rata-rata ujian terbuka 92. Anda adalah lulusan program studi PAI yang ke-64 dari pasca sarjana UIN Mataram. Untuk itu kami Dewan Penguji Profesor Dr. Haji Masnun Tahir MAG, Profesor Dr. Haji Fahrul Rozi Dahlan MA, Profesor Dr. Haji Nuryadi MHum, Profesor Dr. Hajjah Nurul Lailatul Husniyah MPD, Profesor Muhammad Abdul Nasir MA PhD, Profesor Dr. Haji Nazar Naami MSI, Profesor Dr. Haji Jamaluddin MA, dan Asosiat Profesor Dr. Muhammad Saleh MA mengucapkan selamat kepada Dr. Lalu Maksum Ahmad. Promovendus menerima surat keterangan lulus yang diserahkan oleh Ketua Dewan Penguji. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon berdiri sejenak dengan mengikuti seluruh Dewan Penguji dan posisi salam pasca yang diiringi lagu Bagimu Negeri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Kepada saudara Promovendus dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin Dewan Penguji, Promotor, dan Promovendus yang saya hormati, dengan demikian ujian promosi doktor telah berhasil dilaksanakan, dan dengan ini ujian promosi doktor PAI Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram bagi Dr. Lalu Maksum Ahmad dinyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Lalu Maksum Ahmad dipersilakan mengambil tempat untuk mendapatkan ucapan selamat dari seluruh Dewan Penguji, didampingi oleh istri dan keluarga. Baik, terima kasih kami haturkan kepada seluruh Dewan Penguji, dan sekali lagi selamat kami ucapkan kepada Bapak Dr. Lalu Maksum Ahmad yang merupakan doktor ke-64 di Universitas Islam Negeri Mataram pada program studi PAI. Kami berikan kesempatan kepada seluruh tamu undangan untuk memberikan ucapan selamat kepada Bapak Dr. Lalu Maksum Ahmad yang sudah berhasil melaksanakan ujian terbuka pada kesempatan hari ini. Sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada seluruh Dewan Penguji yang sudah berhasil melaksanakan ujian terbuka pada kesempatan pagi hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia,